Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 12. Deva Datta. Sinvasyang Sutra Teratai episod 1328. Mencari Dharma demi orang banyak dan akhirnya mencapai kebuddhaan. Demi menyempurnakan 6 paramita, Bodhisattva tekun dan bersemangat menjalankan praktik benih. Terlebih dahulu membangun ikrar, selanjutnya menegakkan dan mempraktikkannya. Ikrar dan praktik saling mendukung sebagaimana dua kaki yang berjalan seiring. Terlebih dahulu mengajarkan hukum sebab musabab, kemudian mengajarkan praktik benih dari 6 paramita, menegakkan dan mempraktikkan sesuai yang diajarkan hingga sempurna, barulah dapat mencapai kebodian di jalan kebuddhaan. Harus bersungguh hati. Demi menyempurnakan 6 paramita, Bodhisattva tekun dan bersemangat menjalankan praktik benih. Beberapa hari ini, kita terus-menerus membahas menyempurnakan 6 paramita. Untuk menyempurnakan 6 paramita ini, yaitu masa lampau, kalpa tidak terhitung sebelumnya, Buddha Sakyamuni sebagai seorang raja. Dalam menjalani proses pelatihan diri, kita senantiasa berkata, sulit bagi orang kaya untuk menekuni jalan kebenaran. Selama kita memiliki niat, maka tidaklah sulit. Seorang raja agung, dia berada di era itu. Usia hidup manusia sangat panjang, namun memiliki negeri yang damai dan makmur. Raja yang demikian paling kaya di negerinya. Mengapa terpikir untuk mencari dharma? Semua nafsu keinginan telah terpenuhi. Nafsu keinginan yang dikejar di dunia ini telah terpuaskan. Tetapi, apakah terhadap keinginan dan segala materi ini, raja masih merasa belum cukup? Apakah karena keserakahan dan masih ingin mengejar yang lain? Sama sekali tidak. Tidak ada yang dikejar. Di dalam hatinya sangat jelas memahami. Tidak peduli seberapa panjang usia, juga ada waktunya berakhir. Tidak peduli seberapa luas negerinya, seberapa banyak materi, juga sama, akan hilang suatu saat nanti. Satu-satunya yang dicari adalah dharma duniawi menakjubkan, yang selamanya tidak akan pernah hilang. Dharma menakjubkan ini yang sesungguhnya dia inginkan, yang dia ingin cari, bukan demi diri sendiri, tetapi demi setiap orang dapat memahami sepenuhnya, bisa paham. Selain bersenang-senang, seharusnya masih ada prinsip kebenaran yang abadi dan menakjubkan. Maka, dia mulai mencarinya. Demi menyempurnakan 6 paramita, yaitu demi menyempurnakan 6 paramita, maka harus tahu bagaimana cara untuk menyempurnakan 6 paramita. Harus ada fondasi dalam mempelajari agama Buddha pada era itu. Prinsip kebenaran juga terdapat pada waktu itu. Hanya saja tidak terdapat orang yang tercerahkan saja. Oleh karena itu, yang ingin dia cari adalah pencerahan. Dia ingin mencari jalan kebenaran. Mencari jalan kebenaran yang benar-benar dapat menghayati. Jalan kebenaran yang dapat menuju pada pencerahan. Sehingga disebut dengan menyempurnakan 6 paramita. 6 paramita disebut juga dengan 6 metode penyeberangan. Ini adalah Bodhisattva tekun dan bersemangat menjalankan praktik benih. Bodhisattva tekun dan bersemangat menjalankan praktik benih ini
merupakan sesuatu yang dibawa lahir dari kehidupan lampau dan akumulasi dari kehidupan lampaunya. Dari kalpa sebanyak butiran debu yang tak terhingga sebelumnya pada saat itu. Dia telah membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Mulai dari saat itu sudah tidak pernah melupakannya, mengingatnya selama beberapa kehidupan. Itu adalah untuk mencari dharma yang menakjubkan. Akhir dari menapaki jalan bodhisattva adalah mencapai pencerahan. Inilah yang ingin dia cari. Orang awam sekarang ini berkata, "Saya mau berikrar, saya akan melakukannya." Namun saat sedikit saja kondisi muncul, maka kekuatan ikrar memudar. Tekad pun berubah, kemudian terjatuh kembali dalam kebingungan. Atau setelah lewat beberapa saat, kemudian terlupakan, apalagi di kehidupan mendatang. Ingatan dari tekad ini sudah benar-benar tidak ada dalam kehidupan ini saja. Sudah tidak ingat hal-hal yang terjadi di kehidupan lalu. Maka, Buddha Sakyamuni, ikrar yang beliau bangkitkan sebelum melewati rintangan yang banyak bagaikan debu, dia telah melalui banyak kehidupan, dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, untuk menyempurnakan tujuannya berlatih Satparamita. Ini adalah bodhisattva, ini adalah benih sebab. Benih sebab untuk menjadi Buddha. Bibit kebuddhaan tidak berubah dan selalu dijaga. Dalam setiap kehidupan mempraktikkan 6 paramita. Ini adalah Buddha, maka mampu mencapai kebuddhaan. Itulah jalan untuk mencapainya yang telah dilalui. Bodhisattva tekun dan bersemangat menjalankan praktik benih. Semua itu dikarenakan untuk menyempurnakan praktik 6 paramitanya. Dalam setiap kehidupan mempunyai tujuan yang sama, tidak pernah sampai dilupakan. Jadi, ketika membahas bab tentang Devadatta, hal yang paling penting untuk diingat adalah ini. Saat kita dapat mengingat seperti ini, terlepas dari berapa lama waktu berlalu, niat awal kita untuk melakukan pelatihan diri, tekad untuk melakukan pelatihan diri tersebut tidak akan pernah dilupakan. Itu tidak pernah akan terhapus oleh waktu. Jadi, untuk menyempurnakan praktik 6 paramita, bodhisattva tekun dan bersemangat menjalankan praktik benih. Ini sangatlah penting. Jadi, dalam pelatihan diri kita, terlebih dahulu membangun ikrar, selanjutnya menegakkan dan mempraktekkannya. Ikrar dan praktek saling mendukung sebagaimana dua kaki yang berjalan seiring. Jadi, pertama-tama kita harus memiliki niat awal untuk melakukan pelatihan diri. Pemikiran pertama harus datang dari dalam. Saya ingin melatih diri. Saya bertekad. Saya telah memutuskan bahwa saya melatih diri. Saya tahu tentang kehidupan, bagaimana orang awam terlahir kembali di 6 alam, di luar kendali mereka sendiri. Sebenarnya, saya akan terlahir di alam manakah? Saya sendiri tidak berdaya menentukannya. Dalam 6 kelahiran, datang dan pergi tanpa henti-hentinya adalah menderita. Diri sendiri adalah demikian. Saat bersamaan juga terpikir akan orang lain. Setiap orang adalah sama. Setiap orang juga berada dalam 6 alam kehidupan. Harus dengar dengan jelas. Paramita dan alam kelahiran harus dengarkan dengan jelas. 6 alam kelahiran ada di dalam 6 jalur jalan. Apakah jalan yang menuju ke alam surga? Jalan menuju ke alam surga
adalah harus mempraktekkan 10 kebajikan. Harus sempurna dalam 10 kebajikan. Kalau alam manusia, harus menerima dan menegakkan 5 sila. Sila dan aturan tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, alam manusia harus melindungi wujud tubuh manusia. Jangan kehilangan ini dengan tahu akan bagaimana menaati sila. Aturan juga harus ditaati dengan baik. Kehidupan mendatang masih bisa mendapatkan tubuh manusia. Hanya kehidupan mendatang, apakah miskin atau kaya, apakah menderita atau bahagia, ini harus dilihat dari kehidupan masa lampau kita. Selain tidak melanggar sila, apakah kita ada menciptakan berkah? Apakah kita ada menjalin jodoh baik dengan orang-orang? Dalam alam kehidupan manusia, meski tidak melanggar 5 sila, akan tetapi kita ada melanggar yang lainnya. Apakah ada menciptakan karma buruk lainnya? Seandainya ada, mungkin harus kembali ke alam manusia menerima balasannya. Kehidupan begini tidak punya ketentraman. Kita tidak akan bersukacita dalam berinteraksi antar sesama dalam kehidupan manusia. Ada ribuan kondisi kehidupan yang berbeda. Itu adalah kehidupan masa lampau kita. Masing-masing dari kita memiliki perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sekarang, masing-masing orang memiliki kondisi hidup yang berbeda. Ini adalah alam manusia. Jika kita melanggar sila, juga kita melakukan perbuatan jahat, mungkin kita akan menjadi asura di antara manusia sepanjang hidup kita. Walaupun kita kaya, pikiran kita tetap tidak pernah bisa tenang. Kita akan terus-menerus membenci. Ini kita akan kembali menciptakan karma buruk. Jika kita terus melakukan ini, kemudian ketika kita dilahirkan kembali, kita mungkin berakhir di alam neraka, alam hantu kelaparan, dan alam binatang. Selain alam manusia di mana penderitaan dan kegembiraan bercampur, di alam surga orang menikmati kesenangan hidup. Asura, meskipun tubuhnya adalah tubuh manusia, tapi pikiran mereka dalam interaksi dengan sesama di dalam kehidupan sehari-hari akan banyak menemukan banyak hal yang tidak sesuai keinginannya, sehingga senantiasa di dalam hati mereka tidak akan ada hal baik yang membuat hatinya bisa tenang, melihat orang lain, perasaan tidak senang, melihat permasalahan tidak pernah sesuai keinginan sehingga senantiasa timbul emosi, penuh kerisauan dan kegelapan batin. Kehidupan seperti ini juga sangat menyakitkan. Selain itu, selanjutnya akan terjerumus ke alam neraka, alam hantu kelaparan, dan alam binatang. Penderitaan yang tak terkira. Itu disebut sebagai 3 alam rendah yang ada di dalam 6 alam kehidupan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang paling penting harus bersungguh hati untuk bertekad membangun ikrar. Sehingga dengan berikrar, kita harus memahami bahwa kehidupan adalah demikian. Kita sendiri dapat merasakannya. Melihat para makhluk di dunia, kita juga seharusnya dapat memahaminya. Jadi demi diri sendiri dan demi para makhluk, harus membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar. Bangkitkan niat dulu, kemudian membangun ikrar. Kemudian diputuskan lalu mempraktekannya dalam tindakan nyata. Jika kita hanya membangun ikrar, tetapi tidak bisa mempraktikkannya dalam tindakan nyata, maka itu hanyalah ikrar kosong, sehingga kita tidak dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu,
kita terlebih dahulu harus membangun ikrar dulu, baru kemudian diikuti dengan mempraktikkannya dalam perbuatan nyata. Jika kita hanya mempraktikkannya, sedangkan batin tidak ada ikrar, maka tidak akan bertahan lama. Jadi, jika ada ikrar tiada praktik, maka jalan bodhisattva tidak akan terbentuk. Sedangkan ada praktik tapi tiada ikrar, maka jalan bodhisattva tidak akan berlangsung lama. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu membangun ikrar. Selanjutnya, menegakkan dan mempraktikkannya. Kita harus mempraktikkannya. Ikrar dan praktik keduanya saling mendukung, saling melengkapi. Praktik membantu menuntaskan ikrar yang telah dibangun, dapat memberi arahan untuk praktik kita. Oleh karena itu, kita harus ikrar dan praktik saling mendukung, saling membantu. Kedua kaki harus sejalan, baru bisa berjalan ke depan dan bisa berjalan jauh. Jadi, kita bergantung pada kedua kaki untuk bisa berjalan. Untuk itulah, kita harus bersungguh hati menghayati dan memahaminya, sehingga Buddha terlebih dahulu mengajarkan hukum sebab musabab. Buddha datang ke dunia menggunakan cara demikian, menggunakan hukum sebab musabab untuk mengajar kita. Beliau datang ke dunia, terlahir di istana, berpikir bahwa kesenangan di istana adalah tidak abadi. Beliau ingin mencari prinsip kebenaran yang abadi. Beliau ingin menemukan sumber kelahiran manusia, tua, sakit, dan mati. Ingin menemukan mengapa adanya penderitaan di dunia, yang harus menderita segala macam siksaan. Mereka disebut kaum paria. Mengapa ada orang yang begitu kaya raya, terus menikmati kesenangan hidup? Kaya raya mereka disebut bangsawan. Mengapa? Sama-sama adalah manusia. Mengapa ada perbedaan antara bangsawan dan kaum paria? Jadi ada begitu banyak kontradiksi zaman itu. Dia merasa harus menyelidikinya dan menghayatinya. Ini juga untuk menyempurnakan 6 paramita, prinsip kebenaran yang sama. Untuk menyempurnakan 6 paramita, bagaimana agar dapat menemukan ajaran yang paling benar, yakni prinsip kebenaran yang abadi. Jika diri sendiri bisa memahaminya, baru ada cara agar orang-orang di dunia juga bisa jelas memahami. Mereka memiliki satu tujuan dunia untuk dikejar. Ini adalah dengan mengajarkan hukum sebab musabab. Jika tidak memiliki sebab dan kondisi yang demikian, lahir di dunia, pergi membina diri, menyempurnakan benih sebab dan kondisi pendukung ini. Proses pembinaan diri menampakkan wujud di dunia. Akhirnya, dia melihat bintang di pagi hari. Tubuh dan pikiran menjadi satu dengan alam semesta. Menghayati prinsip kebenaran di alam semesta. Mencapai pencerahan dalam sekejap di dunia. Setiap orang pada dasar memiliki sifat kebuddhaan. Dia sendiri sangat yakin bahwa prinsip kebenaran ini adalah tidak salah. Setiap orang pada dasarnya memilikinya. Dia mulai terjun ke orang banyak untuk menyadari semua makhluk. Maka, kemudian mengajarkan praktik benih dari 6 paramita. Awalnya terlebih dahulu membuat semua orang tahu penderitaan di dunia. Kebenaran tentang penderitaan. Mulai membuat semua orang memahami tentang penderitaan. Prinsip kebenaran ini merupakan akumulasi dari kehidupan lampau. Oleh karena itu, kita harus memahami dan bertekad melatih diri.
tujuan utama melatih diri yaitu mencapai kebuddhaan. Selama proses melatih diri, kita akan terbebas dari segala kerisauan. Inilah yang diajarkan Sang Buddha kepada para makhluk. Tetapi para makhluk memang seperti ini. Bagaimana mencapai kehidupan yang bebas dari kematian? Oleh karena itu, semua orang masih berpegang teguh pada prinsip mencapai pembebasan dari samsara untuk diri sendiri. Masih tidak bisa membuka diri, kapasitas batinnya, untuk menampung orang lain. Seharusnya membuka pintu hati, melangkah keluar dari diri kita sendiri. Seorang diri dapat terbebas dari samsara jika pintu hati ini dapat dibuka. Dengan sendirinya dapat terjun ke tengah kerumunan orang. Dengan prinsip kebenaran ini, kemudian berbagai kepada semua orang. Hanya ini saja bedanya. Kita telah memahami bahwa kebenaran tentang penderitaan berasal dari 12 sebab musabab. Beginilah kehidupan manusia. Kita telah mencapai pencerahan tentang ketidakkekalan alam semesta. Kita memahami, membuka pintu hati kita, melangkah keluar pembebasan samsara untuk diri sendiri. Jika niat hati ini telah dibuka, dengan sendirinya kita maju sampai 6 paramita. 6 paramita yaitu memasuki ke tengah kerumunan orang. Jadi, terlebih dahulu mengajarkan hukum sebab musabab, kemudian mengajarkan praktik benih dari 6 paramita. Dengan demikian mulai mengikuti ajaran secara berurutan, seperti yang diajarkan. Kita menegakkan dan mempraktikkan sesuai metode pengajaran ini. Benar-benar menerima dan menegakkannya. Ingatan itu harus selalu kita ingat. Meskipun telah melakukan pelatihan diri, juga tetap harus menggunakan waktu yang panjang. Masih harus dari kehidupan ke kehidupan. Masih sangat panjang waktu yang dibutuhkan. Yang paling penting sekarang adalah menegakkan dan mempraktikkan sesuatu yang diajarkan. Harus menyempurnakan 6 paramita dengan berbagai praktik. Dari kehidupan ke kehidupan kita harus ada ingatan seperti ini. Tidak peduli di lingkungan seperti apa. Jangan lupa kita harus melatih diri. Niat paling awal tersebut adalah menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Mencari Dharma Agung adalah untuk menyempurnakan kekuatan ikrar, untuk menyelamatkan para makhluk, maka dengan demikian, barulah dapat mencapai kebodian di jalan kebuddhaan. Berharap semua orang dapat dengan bersungguh hati menghayatinya. Demi menyempurnakan 6 paramita dengan berbagai praktik dari kehidupan ke kehidupan. Kita harus menegakkan dan mempraktikkan sesuai yang diajarkan, yaitu harus tanpa berhenti untuk teguh menegakkan dari kehidupan ke kehidupan sesuai dengan yang diajarkan. Dengan cara ini, dari kehidupan ke kehidupan yang akan datang, harus teguh demi menyempurnakan praktik 6 paramita. Dengan demikian baru bisa mencapai kebuddhaan di jalan pencerahan. Jadi kita harus mengingatnya. 3 jenis pengajaran sempurna. Sempurna dalam hal praktik, sempurna dalam hal hasil pencapaian, sempurna dalam hal guru. Kita harus berlatih diri. 3 hal ini harus sempurna. Sempurna dalam hal praktik, artinya mendengarkan dharma benar dan membina diri sesuai dharma,
Selanjutnya dapat menjelaskan pada orang lain sesuai dharma. Inilah sempurna dalam praktik. Dapat memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Sempurna dalam hal praktik. Perlu untuk menyempurnakan praktik, yaitu sewaktu mendengarkan dharma. Harus mendengarkan dharma benar dan membina diri sesuai dharma dari kehidupan ke kehidupan. Selanjutnya dapat menjelaskan pada orang lain sesuai dharma. Tidak hanya berlatih untuk diri sendiri, tetapi juga dapat menjelaskan dharma kepada orang lain. Praktik memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain haruslah sempurna. Sempurna dalam hal hasil pencapaian. Artinya praktik benih dalam 6 alam kehidupan telah sempurna dan mengarah pada buah kebudayaan yang sempurna. Tidak hanya mengajarkan dharma, juga ketika berada di 6 alam ini, kita tidak kehilangan ingatan 6 paramita, yaitu berdana, sila, sabar, semangat, samadhi, dan kebijaksanaan. Ini harus sempurna. Tidak kehilangan praktik 6 paramita. Harus memberi manfaat pada orang lain di 6 alam kelahiran. Lihatlah Sang Buddha dalam Sutra Jataka. Meskipun berada di alam hewan, juga sama memberi manfaat pada orang lain. Atau sebagai hewan juga harus diingatkan dan diajarin. Kita juga melihat orang utan berambut merah. Kita juga melihat gajah dengan sifat seperti manusia. Kita telah melihat banyak hewan seperti ini, baik burung-burung maupun binatang buas yang hidup di air maupun di tanah, atau yang terbang di langit. Kita sering melihat hewan-hewan dengan sifat seperti manusia ada di mana-mana. Dapat dilihat bahwa hewan-hewan ini memiliki sifat kebenaran alami. Tidak lupa akan 6 paramita. Meskipun wujud tubuh berbeda, mereka juga harus menyempurnakan pelatihan 6 paramita. Lihatlah simpanse Koko. Jika membandingkannya dengan manusia, sangat bodoh. Koko ingin menangis. Manusia seharusnya penuh cinta kasih. Manusia tidak mengerti untuk menyayangi bumi. Koko merasa sedih. Lihat, ini bukankah menggunakan alam hewan untuk mengajarkan manusia? Jadi, 6 paramita harus setiap saat diingat. Harus mengingatnya. Harus dari kehidupan ke kehidupan. Berada di alam yang manapun, kita tidak boleh lupa mempraktikkan 6 paramita. Jadi harus sempurna. Praktik benih dalam 6 alam kehidupan telah sempurna. Tidak harus di alam manusia, alam yang lain, bagaimanapun, tidak peduli kita terlahir di manapun. Jangan melupakan praktik 6 paramita. Yaitu 6 paramita dengan segala praktik. Kita mesti menyempurnakannya di dalam 6 alam kelahiran. Benih praktik kita harus sempurna, mengarah pada buah kebudayaan yang sempurna. Tentu saja, kita dari kehidupan ke kehidupan harus membina diri. Yang tidak boleh kekurangan adalah guru. Harus ada orang yang membimbing kita. Seperti raja, beliau juga mau memohon guru. Beliau ingin belajar dharma, ingin memohon dharma. Adalah agar ada orang yang membimbingnya. Jadi beliau barulah menempelkan pengumuman. Barulah bisa ada sosok pertapa ini. Praktisi yang demikian memberitahunya. Asalkan Anda tidak bertentangan dengan niat saya akan mengajarkan dharma menakjubkan yang demikian. Raja memohon guru. Guru adalah merujuk pada guru yang mengajarkan jalan kebenaran.
dapat menggunakan dharma yang diajarkan Buddha untuk memberikan pengajaran pada kita. Semuanya ini adalah guru saya. Sempurna dalam hal guru. Guru merujuk pada guru yang mengajarkan jalan kebenaran. Artinya dapat menggunakan dharma yang diajarkan Buddha untuk memberikan pengajaran pada kita. Selanjutnya dapat memicu kita untuk menjalankan segala praktik murni. Memungkinkan kita untuk mencapai kesempurnaan. Inilah yang dinamakan sempurna dalam hal guru. Maka, selanjutnya dapat memicu kita untuk menjalankan segala praktik murni. Menggunakan segala cara, membuat kita paham bagaimana untuk menjernihkan diri. Jasmani dan batin harus jernih. Batin kita harus jernih, tidak ada keserakahan, kekotoran tubuh kita. Praktek tubuh kita juga harus seperti ini. Tubuh menciptakan karma, ini namanya kekotoran. Mengotori tubuh kita, yaitu menciptakan karma. Mau membuat tubuh kita tetap dapat mempertahankan kejernihan, maka hati kita harus dalam kondisi jernih. Jadi praktek murni seperti ini membuat jasmani dan batin kita tetap berada dalam kondisi yang jernih. Ini dinamakan praktik murni. Tidak adanya kekotoran batin, tidak adanya kesalahan. Ini dinamakan praktik suci. Memungkinkan kita untuk mencapai kesempurnaan. Inilah yang dinamakan sempurna dalam hal guru. Kita butuh melatih diri, harus terpenuhi semua. Dari hati kita, harus melakukannya dari ikrar kita. Berlatih diri kita dengan baik. Demi diri sendiri dan harus demi orang lain. Demi diri sendiri juga harus demi orang lain. Kita harus mempelajari dharma. Belajar dhamma harus ada seorang guru. 3 hal ini harus terpenuhi semua. Harus bersungguh-sungguh hati. Maka sutra sebelumnya. Aku memiliki dharma yang halus, menakjubkan dan langka di dunia ini. Sekiranya engkau dapat melatihnya, maka aku akan membabarkannya kepadamu. Sutra Teratai Bab 12, Devadatta. Inilah demikian adanya. Pertapa ini datang, seorang guru yang penuh kualifikasi. Ada guru yang datang untuk mewariskan dharma kepadanya. Namun pertapa ini, praktisi adalah mengajukan syarat demikian. Raja mendengarkan ini bersuka cita. Memiliki orang yang memiliki keterampilan demikian, bersedia mewariskan dharma yang saya ajari, yang akan memenuhi keinginan saya. Saya akan bersuka cita. Jadi ketika raja mendengarkan pertapa, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pertapa, hatiku membangkitkan perasaan sangat gembira. Serta-merta aku mengikuti pertapa itu, menyediakan semua kebutuhannya. Demikianlah pergi mengikuti pertapa. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pertapa, hatiku membangkitkan perasaan sangat gembira. Serta-merta aku mengikuti pertapa itu, menyediakan semua kebutuhannya, mengumpulkan kayu bakar, buah dan labu, menyajikannya secara hormat pada waktu yang tepat. Dikarenakan pikiranku menyimpan dharma menakjubkan, tubuh dan batin tak kenal malas atau lelah. Sutra Teratai Bab 12, Devadatta. Dengan demikian apa yang dibutuhkan pertapa, karena dia bersedia, dia akan mengikuti di sisinya dan melayaninya. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan, dia tidak akan kekurangan. Apakah itu makanan yang digunakan dan lainnya,
Selalu bersungguh hati untuk memberi. Kemarin juga membicarakannya, bagaimana dia menggunakan tubuhnya sebagai tempat tidur dan tempat duduk. Dengan demikian, bagaimanapun guru mempersulitkannya, dia tidak pernah mengeluh atau menyesal. Tidak ada penyesalan, tanpa keluhan, tanpa penyesalan. Yang ada di hatinya adalah rasa bersyukur. Demikianlah mengikuti, mendekati, tidak menjauh. Selanjutnya bagian naskah sutra ini mengatakan lagi, demi semua makhluk secara luas, aku tekun mencari Dharma Agung. Tidak demi diriku sendiri atau demi kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Jadi sebagai raja dari negeri besar, aku tekun mencari untuk mendapatkan Dharma ini, hingga akhirnya mencapai kebuddhaan. Sekarang aku akan membabarkannya kepada engkau sekalian. Sutra Teratai Bab 12, Devadatta. Syair ini demikianlah disederhanakan, mengingatkan kita tentang pertapa. Bagaimana memberi pengajaran meskipun masih belum memberinya dharma apapun adalah demikian menempanya, mempersulit dia, memberi banyak masalah sulit kepadanya, meskipun membuatnya demikian rela menerimanya, melakukan apa yang orang lain tak bisa lakukan. Dia berhasil melakukannya, dan demi apa semua ini? Demi semua makhluk secara luas, aku tekun mencari Dharma Agung. Batin menyimpan tekad untuk memberi manfaat pada semua makhluk, tidak mencari untuk diri sendiri. Dari itu, tekun mencari, melatih dan menegakkan Dharma Agung, berharap semua makhluk menembusi dan mencapai jalan kebuddhaan. Tidak demi diriku sendiri. Buddha melakukan ini bukan untuk dirinya sendiri. Buddha datang mencari dharma demi para makhluk, bukan demi dirinya sendiri, dan bukan demi kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Bukan begitu. Awalnya beliau adalah seorang raja. Raja bisa menikmati segalanya di dunia. Jadi ini bukan demi kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Awalnya beliau adalah seorang raja, namun beliau rela melepaskan tahtanya. Aku tekun mencari untuk mendapatkan dharma ini. Buddha sangat tekun. Tiada keluhan, tiada keresahan, tiada penyesalan. Beliau terus mendedikasikan dirinya seperti ini. Jadi, hingga akhirnya mencapai kebuddhaan. Inilah yang harus dilaluinya. Inilah jalan kebuddhaan. Praktik benih dari bodhisattva. Inilah jalan yang dilalui Buddha. Sekarang aku akan membabarkannya kepada engkau sekalian. Demikianlah jalan yang dilalui Buddha. Dari jalan bodhisattva sampai pada tingkat pencerahan. Sekarang Buddha hendak memberitahukan ini kepada semua orang. Maksudnya, pembinaan diri bukan hanya bertanya tentang dharma, namun tentang praktik dalam tindakan nyata. Seberapa susah sekalipun, seseorang harus bisa menanggungnya. Bagian ini tidak dapat dihapuskan. Ini adalah ajaran yang sangat penting. Kita harus rela. Ini adalah demi menyadarkan para makhluk. Demi menyadarkan para makhluk. Jadi demi mencari jalan menuju pencerahan. Inilah metode pembinaan diri yang tidak bisa dilewatkan. Jadi, batin menyimpan tekad untuk memberi manfaat pada semua makhluk, tidak mencari untuk diri sendiri. Buddha ingin memberi manfaat bagi para makhluk, bukan mencari untuk dirinya sendiri. Karena itu Buddha tekun mencari, melatih dan menegakkan Dharma Agung.
Buddha dengan tekun melatih dan menegakkan Dharma Agung, inilah satu-satunya harapan Buddha. Berharap semua makhluk menembusi dan mencapai jalan kebuddhaan. Inilah tujuannya dalam pelatihan dirinya. Ini merupakan satu-satunya tujuannya, bukan melakukannya hanya untuk diri sendiri. Beliau berharap semua makhluk dapat menembusi dan mencapai jalan kebuddhaan. Ini seperti saat kita menyatakan perlindungan. Kita berharap agar semua makhluk menyadari akan jalan kebuddhaan. Jadi, tidak demi diriku sendiri atau demi kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Jadi, sebagai raja dari negara besar, aku tekun mencari untuk mendapatkan Dharma ini. Ia tidak mencari untuk dirinya sendiri, bukan? Pada masa lampau pernah menjadi raja. Di masa lampau ia merupakan seorang raja. Beliau awalnya hidup dengan sangat nyaman dan berkecukupan. Jelas bahwa beliau membina diri bukan untuk dirinya, melainkan agar para makhluk mampu mencapai jalan kebuddhaan. Juga ingin menjadi contoh bagi kita di generasi selanjutnya. Jadi, mendapatkan Dharma ini sebagai praktisi Buddhis, kita harus meniru Sang Buddha. Sang Buddha sudah pernah melakukan praktik pelatihan diri seperti ini. Kita juga harus memiliki semangat juang yang seperti ini dalam mencari Dharma. Tidak demi diri sendiri. Dikatakan bahwa bukan secara khusus mencari nirvana demi diri sendiri. Juga bukan demi mencari kenikmatan dari 5 jenis nafsu keinginan. Secara langsung menjelaskan bahwa ia melepaskan kedudukan sebagai raja dari negara besar. Semua karena ingin mencari Dharma demi semua makhluk. Bisa memberi manfaat kepada semua makhluk dan akhirnya dapat mencapai kebuddhaan. Sehingga tidak demi diri sendiri, dikatakan bahwa bukan secara khusus mencari nirvana demi diri sendiri. Bukan hanya demi diri sendiri mencari nirvana, hanya demi hidup mati diri sendiri. Bukan hanya demikian. Dan bukan hanya memohon di kehidupan mendatang dapat menikmati kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Tidak demikian. Ini demi yang telah kita jelaskan secara benar dan tepat. Beliau melepaskan kedudukan sebagai raja dari negara besar, yaitu demi memohon Dharma. Memohon Dharma ingin memberi manfaat bagi semua makhluk. Hal demikian menunjukkan maha keikhlasan. Seluruh negaranya telah diikhlaskan. Bahkan rela seluruh tubuhnya demikian telah dilepaskan, yaitu demi seorang pertapa yang melatih diri. Melayani beliau, rela menghadapi kesulitan yang begitu banyak. Hal ini pasti bukan demi diri sendiri. Ini agar semua orang jelas, berharap agar semua makhluk dapat mencapai kebuddhaan. Ini adalah target beliau. Hingga akhirnya mencapai kebuddhaan. Sekarang aku akan membabarkannya kepada engkau sekalian. Dikarenakan Dharma melatih diri dan sekarang sudah mencapai kebuddhaan. Dharma adalah sedemikian menakjubkan, makanya dibabarkan kepada mereka semua. Berharap agar semua orang dapat mencapai kebuddhaan, maka saat ini demikian berkata kepada semua orang. Dikarenakan Dharma melatih diri, karena memohon Dharma maka melatih diri. Saat ini mencapai kebuddhaan. Saat ini Buddha Sakyamuni telah mencapai kebuddhaan. Dharma adalah sedemikian menakjubkan, makanya dibabarkan kepada mereka semua.
Dharma ini sedemikian menakjubkan. Saat ini dharma menakjubkan ini adalah sutra teratai. Demikian menakjubkan. Saat ini demi kita semua membabarkan. Di masa lampau, sutra agama, sutra Waipulya, sutra Prasna, hingga sutra teratai saat ini. Sang Buddha satu persatu membuka dan menunjukkan kepada kita. Khususnya Dharma menakjubkan saat ini. Ini adalah sair pengulangan ini menjelaskan sebab musabab Buddha Sakyamuni dalam mencari Dharma. Pada banyak kalpa dulu, selalu menjadi seorang raja yang berikrar untuk mencari kebodian, tiada tara. Hatinya pantang mundur, serta mendorong orang-orang di kemudian hari agar tekun mempelajarinya. Bukan hanya pada kehidupan sekarang, sebenarnya berada di antara banyak kalpa, pada banyak masa kehidupan pernah menjadi raja. Berikrar untuk mencari kebodian tiada tara, hatinya pantang mundur, serta mendorong orang-orang di kemudian hari agar tekun mempelajarinya. Dari masa ke masa kehidupan tidak melupakannya, menikmatinya, tidak lupa akan arah pelatihan diri, sehingga berikrar untuk mencari kebodian tiada tara, hatinya pantang mundur, serta mendorong orang-orang di kemudian hari agar tekun mempelajarinya. Demikian menasehati semua orang. Orang sebelumnya juga demikian menasehati. Baik-baik mempelajari ajaran Buddha. Walaupun pada masa kehidupan telah menjadi raja, juga sama memohon jalan kebuddhaan, mengorbankan tubuhnya, banyak upaya, jalan yang demikian dilewati, supaya orang selanjutnya paham untuk memohon Dharma. Dunia selain prinsip kebenaran, selain Dharma, ada apa lagi? Sehingga kita harus mempelajari ajaran Buddha. Naskah selanjutnya mengatakan, Buddha memberitahukan kepada para biksu, Raja pada saat itu adalah aku, pertapa itu adalah Devadatta sekarang ini. Sutra Teratai Bab 12 Devadatta. Buddha dengan jelas mulai mengatakan kepada semua orang pada saat itu, Raja itu adalah saya sendiri, sehingga berkata di dalam persamuan, telah sangat jujur menceritakan kisah Raja. Sangat jujur berkata demikian kepada para makhluk yang sedang mendengarkan Dharma. Aku adalah Raja pada saat itu. Raja itu merupakan saya yang sekarang, Buddha Sakyamuni. Pertapa pada saat itu adalah Devadatta sekarang ini. Devadatta yang sekarang merupakan pertapa pada saat itu. Itulah jalinan jodoh. Masa lampau yang begitu lama, tidak bisa dihitung waktunya pada saat itu. Raja memohon Dharma dengan sangat tulus. Dewa pada saat itu ada kesan dalam pelatihan diri. Dia berkata demikian kepada Raja, saya memiliki Dharma menakjubkan. Sebenarnya dia memberikannya Dharma menakjubkan apa? Terus menyiksanya, terus memberikannya pertanyaan sulit, membuatnya merasakan penderitaan yang sangat sulit dalam kehidupan. Dia merupakan Devadatta. Walaupun pengetahuan yang sangat buruk, tetapi Buddha masih menggunakan hati penuh syukur untuk menerima. Tiada dendam dan penyesalan. Karena adanya jalinan jodoh yang tidak baik, baru bisa menyelesaikan, melewati begitu banyak penderitaan. Tiada dendam, tiada khawatir, tiada penyesalan. Sehingga kita harus bersungguh hati. Menderita juga merupakan sebuah pelatihan diri. Sangat susah payah. Membuat orang tidak bisa memahami.
kita tidak muncul hati dendam. Ini juga dinamakan pelatihan diri. Melatih diri harus selamanya menyelaraskan batin kita. Lingkungan manapun tidak membuat kita bergejolak, tidak membuat batin kita mundur, membuat kita selamanya mengingat ikrar tekad awal. Inilah kita sebagai praktisi, senantiasa harus lebih bersungguh hati.